الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa Mansapro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini kita dapat melaksanakan suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Baqarah ayat 183 yang telah dibacakan tadi. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan amal ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ditetapkan sebagai umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minadz dzulumati ilan nur. Para pemirsa TV Mansapro TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam pada bulan ini, yaitu tepatnya pada tahun 1445 Hijriah, sejak tanggal 12 Maret 2024 kita telah melaksanakan ibadah, yaitu ibadah puasa yang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa Mansapro TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu keutamaan dari hal-hal yang berkaitan dengan puasa, yaitu masalah sahur dan berbuka puasa. Sahur dalam istilah yaitu kita memakan sesuatu makanan atau minuman dalam waktu yang telah ditetapkan, yaitu biasanya pada waktu malam hari sampai menjelang waktu imsak, ya.
Para pemirsa Mansapro TV yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa keutamaan, ada beberapa keistimewaan dalam sahur ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam riwayat Anas bin Malik telah disampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat barokah. Para pemirsa Mansapro TV yang dirahmati oleh Allah, barokah itu tentunya sangat kita harapkan, baik kita pada waktu di dunia ini maupun setelah kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan barokah kita selalu mengharapkan semuanya untuk barokah. Hidup kita barokah, ya. Usia kita barokah, keluarga kita barokah, semua kita mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu manfaat dari sahur yang pertama. Kemudian manfaat dari sahur yang kedua, sebagaimana disunnahkan dalam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita hendaknya mengakhirkan sahur, karena dalam waktu mengakhirkan tahun ini, sebagaimana yang diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik, beliau menyampaikan hadis dari Sa'id bin Sabit. Sa'id bin Sabit menyampaikan beliau telah sahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah sahur bersama Rasulullah, mereka melaksanakan ibadah salat fajar. Kemudian ditanya oleh Anas bin Malik kepada Sa'id bin Sabit, kapan waktu kira-kira jarak antara sahur sampai dengan waktu salat fajar? Disampaikan bahwa waktu antara salat dan sahur itu adalah sebanyak waktu melaksanakan atau membaca 50 ayat dalam kitab suci Al-Quran. Bapak, Ibu, pemirsa Mansapro TV yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya yaitu mengenai berbuka puasa. Ya. Dalam berbuka puasa ini ada beberapa keutamaan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kita hendaknya menyegerakan berbuka puasa. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk berbuka puasa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menyampaikan bahwa manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi inilah para pemirsa, marilah kita segerakan berbuka puasa setelah kita sehari penuh melaksanakan puasa, sehingga kita dapat kesunahan, yaitu kita akan senantiasa dalam kebaikan sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah dalam hadis di atas. Kemudian manfaat yang kedua, sunnah yang kedua disampaikan pula bahwa dalam berbuka puasa kita hendaknya berbuka dengan kurma, ya. Jadi kalau kita punya di rumah, kita punya perjalanan kurma, maka sebaiknya kita berbuka puasa dengan menggunakan kurma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma, karena itu ada keberkahan di dalamnya. Apabila para pemirsa tidak ada kurma di rumah, kita bisa berbuka dengan air, karena air itu adalah bersih. Demikian hadis riwayat yang disampaikan oleh Tirmidzi dan Abu Daud. Para pemirsa Mansapro TV yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya yaitu keistimewaan atau kesunahan dalam berbuka puasa yang ketiga adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah berdoa pada waktu kita berbuka puasa, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dhahabat dama'u wa tallatil uruqu wa sabbatal ajru insyaallah." Yang artinya demikian, rasa haus telah hilang,
urat-urat telah basah, kemudian pahala telah ditetapkan oleh Allah, insya Allah. Para pemirsa Mansa TV yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya yaitu keistimewaan, kemudian keutamaan, kesunahan dalam berbuka puasa yang selanjutnya adalah kita hendaknya berdoa, ya, berdoa umum apapun yang kita minta, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita berbuka puasa. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang artinya ada tiga waktu yang pada saat itu doa kita akan dikabulkan oleh Allah, yang dalam artian doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah doa orang yang ketika berpuasa pada saat dia berbuka puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah doa dari seorang imam yang adil. Dan yang ketiga, doa dari seorang yang terzalimi. Nah, tiga hal itu adalah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Yang demikian itu berarti kita bisa berdoa yang selain dari itu, tentunya doa-doa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita gunakan kesempatan ini, kesempatan berdoa pada saat berbuka puasa, sehingga kita memperoleh faedah dari kesunahan berdoa pada saat berbuka puasa. Sebagaimana yang disampaikan hadis tadi, mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Mansa TV yang dimuliakan oleh Allah, kiranya demikian beberapa 10 menit yang bisa disampaikan mengenai keutamaan, kesunahan dalam sahur dan berbuka puasa. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari buka puasa yang kita laksanakan pada bulan ini. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang takwa, yang beriman, dan mudah-mudahan juga termasuk dalam ahli surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.